Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar semua? Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan dan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmatnya, karunia dan kebaikannya kepada kita semua. Di pagi hari ini alhamdulillah kita bisa hadir di dalam kajian virtual yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan di pagi hari ini seperti doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik ummati fi bukuriha, ya Allah berikanlah keberkahan bagi umatku di setiap pagi hari mereka. Semoga Allah taala memberkahi umur kita, memberkahi keluarga kita, memberkahi harta kita dan memberkahi kesehatan kita insyaallah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita untuk beliau kelak pada yaumul akhir kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, pertama Ustaz ingin sampaikan ucapan jazakumullah khairan kasiran untuk pengurus Musalla Ar-Raudhah yang telah memberikan kesempatan kami untuk bersilaturahim dengan para jamaah. Yang mudah-mudahan silaturahim ini Allah Ta'ala berkahi, Allah Ta'ala ridai, dan juga bertemu kita karena Allah, dan juga kelak di jannahnya kita ditemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada pagi hari ini kita akan mencoba membahas satu tema dengan judul golongan yang didoakan oleh para malaikat. Ya. Kalau kita coba memahami dalil-dalil Al-Quran atau memahami hadis-hadis Rasulullah SAW, para malaikat itu diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa mereka bisa mendoakan orang-orang yang beriman dan memohonkan ampunan bagi orang-orang yang beriman. Karena malaikat ini adalah makhluk yang sangat dekat dengan Allah, makhluk yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mereka la ya'sunallaha ma amarahum, ya, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Ta'ala, dan mereka selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para malaikat itu ucapannya tidak ada lain hanya sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuhi. Nah, sehingga para ulama mengatakan, di antaranya Imam Ibnu Battal pernah mengatakan inna du'a al-malaikati mustajabah, ya. Doa-doanya para malaikat itulah doa-doa yang sangat didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam sebuah kisah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai seorang hamba yang beriman, maka Allah Ta'ala memanggil malaikat Jibril alaihi salam. Jadi malaikat Jibril dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu Allah Ta'ala berkata, ya Jibril inni uhibbu fulanan fa'ahibbahu. Wahai Jibril, aku cinta kepada si fulan, seorang yang beriman, maka cintailah dia. Lalu malaikat Jibril alaihissalam memanggil seluruh para malaikat yang ada di langit dan kemudian mengabarkan bahwasanya Allah Ta'ala mencintai hambanya yang beriman atau si fulan. Fayudha'u lahul qabuli fid dunya, ya. Lalu orang itu diterima oleh manusia dalam kehidupan dunia ini. Artinya dia adalah orang yang mendapatkan cinta Allah, mendapatkan cinta malaikat Jibril, mendapatkan cinta para malaikat, maka kemudian akan dicintai oleh manusia secara umum.
Dan ini Masya Allah salah satu hal yang menjadi kemuliaan orang yang beriman ketika kita mendapatkan doa dari para malaikat-malaikat yang mulia. Baik, mereka malaikat yang sangat dekat dengan Allah, ya, malaikat yang selalu memuji Allah, ya, lisan mereka senantiasa memuji Allah, bertasbih kepada Allah. Kita bisa bayangkan tentu doa dan permohonannya sangat berpeluang untuk dikabulkan oleh Allah, ya. Jadi kita saja, ya, mungkin kita datang kepada seorang yang alim, seorang yang saleh, kita minta doa dari mereka, kita bertawasul dari doa orang-orang saleh. Bagaimana kalau hal ini kita berharap dari doa-doanya para malaikat? Yang tentu peluangnya jauh lebih besar lagi untuk dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Sebagai orang beriman tentu kita sangat berharap mendapatkan kebaikan-kebaikan dari doanya para malaikat. Ya. Jadi siapapun kita, setiap orang yang beriman itu senantiasa berharap agar mendapatkan doa-doa yang terbaik dari para malaikat. Mendapatkan permohonan ampunan kepada Allah Ta'ala dari para malaikat-malaikat yang mulia. Dalilnya di dalam Al-Quran, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di surat Ghafir ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Ya, ini dalilnya bahwasanya para malaikat itu mendoakan orang-orang yang beriman, mendoakan orang-orang yang mukmin, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yahmiluna al-arsya. Para malaikat yang memikul arasnya Allah. Waman haulahu, dan malaikat yang ada di sekeliling arsy Allah Ta'ala. Yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka senantiasa bertasbih memuji Rabb mereka, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka memperbanyak ucapan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Mereka memperbanyak ucapan subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Ini merupakan wirid para malaikat yang ada di sekeliling arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yu'minuna bihi, dan mereka beriman kepada Allah, wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan memintakan ampunan bagi orang mukmin, ya. Lalu kemudian mereka berdoa, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, sesungguhnya rahmat dan ilmumu mencakup segala sesuatu. Jadi segala hal yang ada di dunia ini tidak terlepas dari rahmat Allah, tidak terlepas dari kasih sayang Allah, dan pasti di bawah pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidup ini semata-mata karena rahmat Allah. Kita beriman juga karena rahmat Allah, karena ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipertemukan dengan Ramadan pun juga karena rahmat dan ridha Allah. Kita bisa mengisi hari-hari di bulan Ramadan, yaitu juga mengisi 10 terakhir bulan Ramadan dengan amal kebaikan semata-mata rahmat dan ridha Allah. Ini memang harus kita biasakan, ayah bunda, ketika kita mendapatkan satu kebaikan, jangan lupa untuk ucapkan ini semata-mata karena ridha dan rahmat Allah. Kita bertemu dengan Ramadan, kita katakan kami bertemu Ramadan semata-mata karena rahmat dan ridha Allah. Anak-anak kita dijadikan anak yang sukses, jangan lupa untuk kita ucapkan kesuksesannya adalah karena ridha dan rahmat Allah. Nah, ini doanya tadi para malaikat, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Faghfir lil ladzina tabu. Maka ampunilah ya Allah bagi orang-orang yang bertaubat. Orang-orang yang selalu beristighfar kepadamu, bertaubat kepadamu ya Allah. Wattaba'u sabilaka, dan juga berikan ampunan kepada orang-orang yang selalu mengikuti jalanmu. Waqihim adzabal jahim, dan selamatkan mereka dari siksa api neraka. Ini doa yang pertama dari para malaikat bagi orang-orang mukmin. Doa mereka yang kedua, Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum. Ya Allah, masukkanlah mereka di dalam surga-surga Aden yang telah Engkau janjikan untuk mereka. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, bersama orang-orang yang beriman dari orang tua mereka, pasangan mereka, dan juga anak keturunan mereka. Jadi orang itu nanti dikumpulkan semua bersama keluarganya. Berkumpul dia dengan orang-orang yang mereka cintai. Bahkan sahabat Ibnu Abbas menceritakan dalam satu riwayat, ada orang tua dan anaknya masuk surga. Derajat orang tuanya lebih tinggi, anaknya derajatnya lebih rendah. Maka kemudian di-upgrade surga anaknya, kemudian diangkat dan ketemu dengan kedua orang tuanya kembali. Ada juga sebaliknya, anaknya merupakan derajatnya lebih tinggi dibandingkan orang tuanya, maka orang tuanya di-upgrade surganya oleh Allah Ta'ala, lalu dipertemukan kembali dengan anak yang mereka cintai. Ya, tentu kita pasti merasa bahagia ketika kita
berkumpul dengan orang tua kita, berkumpul dengan suami kita, berkumpul dengan istri kita, berkumpul dengan anak keturunan kita. Sebagaimana orang itu bahagia berkumpul dengan orang mereka cintai di dunia, dan maka nanti dikumpulkan kembali juga di dalam kehidupan akhirat. Bahkan kata para ulama, salah satu wujud kebahagiaan yang Allah Ta'ala berikan bagi penghuni surga ketika mereka bertemu lagi dengan orang-orang yang mereka cintai. Ya, maka cintailah orang-orang yang baik. Kita mencintai adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang mulia. Kita cintai Rasulullah SAW, kita cintai para sahabat, kita cintai para ulama-ulama kita, maka itu insya Allah menjadi sebab orang itu ditemukan dengan orang-orang yang mereka cintai. Ya, oleh karenanya Imam Syafi'i kita mengatakan apa? Ya, akthiru minas sahabatis salihah. Perbanyaklah teman-teman baikmu. Karena kenapa? Mereka nanti bisa memberikan syafaat pada hari kiamat. Innaka antal azizul hakim. Engkau yang maha perkasa dan maha bijaksana. Wa qihimus sayyi'at. Hindarkanlah mereka dari segala keburukan. Wa man takis sayyi'ati yauma idzin faqad rahimtah. Siapa yang kau jaga dari keburukan pada hari kiamat itu, faqad rahimtah, niscaya engkau sudah memberikan rahmat kepadanya. Wa dzalika huwal fawzul azim, dan itu merupakan satu kebahagiaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ditanya siapa orang yang paling berbahagia, sebenarnya orang yang paling berbahagia adalah orang-orang yang dimasukkan di dalam al-jannahnya Allah dan kemudian dijauhkan dari siksa api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang memang kita perbanyak juga di 10 terakhir bulan Ramadan, ya. Apalagi kita berada di penghujung Ramadan, ketika kita berharap bertemu dengan Lailatul Qadar, maka yang kita minta adalah doa yang paling terbaik. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Satu lagi sekali lagi, doa yang terbaik untuk kita bisa meraih kemuliaan Ramadan dan juga kemuliaan Lailatul Qadar, kita ucapkan Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Di riwayat yang lain ada tambahan doa juga yang bagus yang kita bisa baca di bulan Ramadan supaya kita dihindarkan dari siksa api neraka Allah. Allahumma atik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nari. Ya Allah, bebaskan kami, bebaskan ayah kami, bebaskan ibu kami dari siksa api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini juga doa pilihan yang bagus ya yang kita baca di bulan Ramadan supaya kita, orang tua kita, keluarga kita dijaga oleh Allah Ta'ala dari siksa api nerakanya. Baik, kemudian berikutnya adalah golongan-golongan yang didoakan oleh para malaikat. Jadi siapa saja yang mereka didoakan oleh para malaikat yang mulia tersebut ya. Baik, yang pertama adalah ya, golongan yang pertama yang didoakan oleh para malaikat itu adalah orang-orang yang tidur dalam keadaan bersuci ya. Jadi ketika orang itu mau istirahat di malam hari, ya diawali istirahatnya dengan berwudu terlebih dahulu, ya. Kemudian mungkin bisa sholat sunnah, kemudian mungkin membaca beberapa ayat Al-Quran, mungkin membaca surat Tabarak, membaca zikir kepada Allah. Kemudian ketika sebelum istirahat dia berdoa kepada Allah Ta'ala, Bismika Allahumma amutu wa ahya, atau Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kemudian dia doakan orang tuanya, dia doakan pasangan, dia doakan anak-anaknya. Kemudian dia istirahat dalam keadaan hatinya bersih, ya, bersih dari segala noda, ya, bersih daripada kedengkian, bersih daripada dendam, ya, sebelum dia istirahat di malam hari. Bahkan pesan baginda Rasulullah SAW, tawaddu wudu akalis salat. Jadi ketika engkau akan tidur, berwudulah seperti wudumu untuk salat, ya. Baik, apa dalilnya? Sebuah hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dikatakan Rasulullah SAW bersabda, siapa yang tidur dalam keadaan bersuci, ya, jadi sebelum dia tidur dia berwudu terlebih dahulu, malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya, di dalam selimutnya. Ia tidak akan bangun hingga malaikat itu berdoa, ya Allah ampunilah hambamu si fulan karena ia tidur dalam keadaan suci. Ini hadis sahih riwayat Imam At-Tabrani. Jadi ketika orang sebelum wudu, sebelum dia istirahat, dia berwudu terlebih dahulu, dia bersuci terlebih dahulu, maka dia mendapatkan doa-doa yang terbaik dari para malaikat. Apa doa malaikat? Ya Allah, ampunilah hambamu ini si fulan. Nah, sehingga bisa jadi orang kalau dalam keadaan dia istirahat, dalam keadaan berwudu terlebih dahulu, kalau dia meninggal dunia, maka meninggal dunianya tergolong dalam keadaan husnul khotimah. Ya. Dan memang kebiasaan dan sunnah Nabi SAW, setiap beliau mau istirahat itu beliau berwudu terlebih dahulu. Bahkan wudu itu menjadi
Salah satu kebiasaannya para nabi, ya. Dulu ada sahabat Rasul namanya Bilal bin Rabah. Mungkin pernah kita dengar kisahnya ayah bunda. Ada namanya sahabat Bilal. Ya, satu ketika malam Rasulullah SAW bermimpi. Di dalam mimpinya ternyata Rasul mendengar suara langkah Bilal itu mengikuti Rasul ketika berada di dalam surga. Lalu keesokan harinya Bilal ditanya oleh Nabi, "Ya Bilal, apa amalan yang kau paling harapkan di sisi Allah Ta'ala setelah kau memeluk Islam?" Maka kata Bilal, "Ya Rasul, setiap aku selesai berwudu, tidak lupa salat sunnah 2 rakaat." Itu yang terus dilakukan oleh Bilal, itu yang selalu didawamkan oleh Bilal, yaitu kemudian Allah Ta'ala memberikan keistimewaan yang luar biasa. Jadi, mari kita biasakan untuk selalu menjaga wudu, selalu dalam keadaan suci, terlebih ketika kita menjelang istirahat di malam hari, awali terlebih dahulu dalam keadaan suci, dalam keadaan kita berwudu. Ya. Baik, kemudian yang kedua, golongan yang kedua yang didoakan oleh para malaikat itu adalah menjenguk orang yang sakit atau membesuk orang yang sakit, termasuk juga bersilaturahim kepada keluarga karena Allah. Ya. Membesuk orang yang sakit ini memiliki fadilah yang luar biasa. Setidaknya ada 2 hikmahnya. Kenapa kita disunahkan oleh Nabi menjenguk orang yang sakit? Hikmah yang pertama adalah supaya kita bisa mensyukuri nikmat sehat. Karena nikmat sehat itu tidak bisa dirasakan kecuali oleh orang yang sakit. Kalau kita dalam kondisi sehat ini mah, rasanya nikmat sehat itu biasa-biasa. Tapi ketika orang sakit, disitulah besarnya arti daripada nikmat sehat. Maka ketika kita menjenguk orang sakit, sebenarnya kita sedang bersyukur kepada Allah, kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat afiat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan memang ada sedikit beda ayah bunda antara sehat wal afiat. Kalau sehat itu hanya fisik saja sehat. Tapi kalau afiat adalah dia sehat secara fisik dan juga sehat secara ruhiyah. Ya, dia gunakan sehatnya untuk kebaikan, dia gunakan sehatnya untuk ketaatan kepada Allah, maka itulah yang disebut dengan al-afiyah. Ya. Hikmah yang kedua, kenapa menjenguk orang sakit itu menjadi besar pahalanya? Yang kedua adalah orang yang menjenguk orang sakit berarti dia datang untuk memberikan kebahagiaan kepadanya, memasukkan rasa bahagia kepada saudaranya. Bukankah kata Rasulullah SAW, salah satu amal yang paling dicintai oleh Allah adalah idkhalus surur fi qalbi akhika. Buatlah saudaramu menjadi senang, buatlah saudaramu menjadi bahagia. Ketika kita menjenguk orang sakit, dia merasa bahagia karena kehadiran kita. Inilah 2 hikmah sebenarnya kenapa menjenguk sakit itu menjadi salah satu perintah yang sangat disunahkan oleh Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim menjenguk seorang muslim yang lainnya di pagi hari, melainkan ada 70.000 malaikat yang bersalawat memintakan ampunan untuknya hingga berada di sore hari. Jadi kalau dia membesuknya di pagi hari, didoakan sampai pada sore hari. Sebanyak berapa malaikat? 70.000 malaikat yang mendoakan. Jadi bukan 1 malaikat, bukan 10 malaikat, bukan 100 malaikat, 70.000 malaikat. Jika ia menjenguk saudaranya di sore hari, 70.000 malaikat juga berselawat, memohonkan ampunan, memohonkan doa untuk dirinya hingga ia berada di pagi hari. Jadi didoakan dari sore sampai di pagi hari. Ia kelak memiliki buah-buahan yang dipetik di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bahkan Rasulullah SAW itu pernah membesuk atau menjenguk seorang anak muda Yahudi yang dalam keadaan dia sakit, yang menjelang akhir-akhir kehidupannya. Ketika dijenguk oleh Rasulullah SAW, kan kemudian Rasul menawarkan ucapan Qul la ilaha illallah. Ya, katakanlah kalimat la ilaha illallah. Atau ucapkanlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Jadi anak Yahudi ini atau pemuda Yahudi ini biasa melayani atau membantu Rasulullah SAW pekerjaannya Nabi. Maka ketika dia sakit, Rasulullah SAW menjenguknya. Nah, ketika dijenguk oleh Nabi SAW tadi dibimbing untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian dia menoleh kepada ayahnya seakan-akan meminta persetujuan. Apa kata ayahnya? Ati Abul Qasim. Ikutilah ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu anak muda itu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Luar biasa. Dia dapatkan hidayah Allah Ta'ala di akhir-akhir kehidupannya. Lalu kemudian Rasul berpamitan dari rumah anak muda itu. Lalu Nabi SAW mengucapkan Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari siksa api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Baik, yang mendapatkan doa yang terbaik dari malaikat yang ketiga mengucapkan amin pada saat salat berjamaah. Nah, perlu diperhatikan ucapan amin ini adalah A-nya panjang, mim-nya dipanjangkan. Amin. Artinya istajib, kabulkan ya Allah. Ya, jangan dibaca pendek, jangan dibaca amin atau amin, jangan. Tapi amin. Dalam bahasa Arab ini namanya isim fi'il. Artinya adalah istajib, kabulkan. Dan posisi mengucapkan amin itu adalah jangan mendahului imam. Jadi begitu imam selesai ghairil maghdubi alaihim waladdallin, udah selesai baru kita ucapkan amin. Karena kenapa? Rupanya malaikat pun juga mengaminkan ucapan Al-Fatihah yang dibaca oleh imam. Dalam satu riwayat disebutkan, jika salah seorang di antara kalian mengucapkan amin, malaikat yang ada di langit juga mengucapkan amin. Jika ucapan keduanya berketepatan, bersamaan, kata Rasulullah SAW, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Ya, jadi kalau amin kita bersamaan dengan aminnya para malaikat, maka itulah yang mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian golongan yang keempat yang didoakan oleh para malaikat itulah orang-orang yang berinfak, orang-orang yang berbagi, orang-orang yang sedekah. Ya. Jadi harta itu Allah Ta'ala kasih sebenarnya sebagai satu titipan dari Allah. Pada harta kita ada hak anak yatim, ada hak kaum miskin, ada hak du'afa, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Allah Ta'ala jadikan hidup itu adalah diberikan kita bervariasi, beragam, ada yang mampu, ada yang tidak mampu, ada yang berilmu, ada yang tidak berilmu, ada yang kaya, ada yang miskin. Itu semua Allah Ta'ala jadikan sebagai sebuah hikmah. Ya, kenapa Allah Ta'ala nggak jadikan semua orang itu mampu misalnya, tapi kenapa ada yang tidak mampu? Kenapa Allah Ta'ala menjadikan semua orang itu kaya, tapi ada yang miskin? Nah, ada satu hal yang menarik, ayah bunda. Ada ucapan dari sahabat mulia Ali bin Abi Thalib mengatakan apa? Alal ghani ayyashkural fakir. Orang yang kaya itu harus berterima kasih juga kepada orang fakir. Biasanya kalau kita kasih sedekah atau kita kasih zakat kepada yang menerima, biasanya yang mengucapkan terima kasih siapa? Si yang menerima saja. Tapi kita terkadang lewat atau terlewatkan untuk mengucapkan alhamdulillah atau terima kasih. Karena kenapa? Kata Ali bin Abi Thalib, melalui orang-orang du'afa itulah, melalui anak-anak yatim itulah, melalui orang-orang miskin itulah, pintu sedekah dan zakat Allah Ta'ala berikan kepada kita semua. Coba kalau nggak ada orang yang miskin, coba kalau nggak ada orang yang lemah, coba kalau tidak ada orang yang du'afa, mungkin kita mau bawa kemana harta kita untuk kita bagikan, nggak ada yang terima. Dan itu pernah terjadi di zamannya Umar bin Abdul Aziz. Kalau kita baca cerita di zaman Umar bin Abdul Aziz, ketika dia berkuasa, tidak lama dia berkuasa, tetapi mampu mensejahterakan rakyatnya sampai-sampai tidak ada orang menerima sedekah, tidak ada orang yang menerima zakat. Orang yang kaya bawa hartanya kemana-mana ingin diberikan, tidak ada yang menerima. Ya, maka apa kata Ali bin Abi Thalib? Sesungguhnya orang-orang yang diberikan harta, maka berbagilah, karena disitulah ada doa-doa dari para malaikat yang mulia. Abu Hurairah adalah mengungkapkan Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang hamba berada di pagi hari kecuali ada malaikat yang turun yang mendoakannya. Salah satunya ia berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah ganti bagi orang yang berinfak. Ini doanya malaikat. Setiap pagi hari. Nah, ini nanti ada dua tafsiran para ulama hadis. Ada yang mengatakan sedekah subuh, ada juga mengatakan sedekah waktu duha. Jadi kalau waktu sedekah yang paling terbaik itu adalah di waktu pagi hari rupanya. Ya, di waktu fajar, subuh, atau di waktu duha. Ada malaikat-malaikat yang dikirim oleh Allah Ta'ala, lalu dia mendoakan Allahumma ati al-munfiqa khalafan. Ya Allah kasih ganti yang lebih baik bagi orang-orang yang berinfak. Ya. Baik, orang yang berbagi itu hartanya akan terus bertambah, hartanya akan terus berkah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya zakat itu kan artinya berkembang, ya. Jadi harta itu akan menjadi berkembang keberkahannya, berkembang manfaatnya ketika dia disedekahkan. Bahkan Rasul mengatakan, wallahi demi Allah, mana qasamalun bisadaqatin, tidak akan pernah berkurang harta bila kita sedekahkan. Jadi jangan khawatir
Harta yang kita miliki ketika kita berbagi, yang terjadi bukan sebaliknya, bukan orang itu menjadi jatuh miskin, tidak. Tapi yang terjadi sebaliknya, bertambah keberkahannya, bertambah keberkahannya. Imam An-Nawawi ya di dalam satu ungkapan beliau mengatakan ketika Allah Ta'ala memberikan ganti yang lebih baik bagi orang bersedekah, digantinya dalam bentuk apa? Tidak hanya dalam bentuk materi, tapi dikasih ganti dalam bentuk 4 hal, kata Imam An-Nawawi. Pertama, Allah Ta'ala berkahi keluarganya. Jadi kalau kita diberikan keberkahan keluarga, itu disebabkan karena sedekah yang kita keluarkan. Yang kedua, diberkahi umurnya oleh Allah. Umurnya menjadi barokah. Yang ketiga, diberkahi keluarganya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat adalah diberkahi kesehatannya oleh Allah. Hartanya, keluarganya, umurnya, kesehatannya jadi barokah. Ketika orang itu adalah dia berbagi, ya. Dan setiap orang berbagi itu hatinya selalu merasa bahagia. Itu cukuplah menjadi salah satu kebaikan dari sedekah. Itu Allah Ta'ala akan menjadikan hati setiap hamba itu menjadi bahagia. Bahkan ini suatu yang teruji ya Bapak Ibu. Bukan hanya bagi orang Islam saja, orang kafir saja, kalau dia berbuat baik, Allah Ta'ala titipkan dalam hatinya rasa bahagia. Ya, jadi kebahagiaan itu bisa diraih. Dengan cara apa? Peduli kepada sesama, berinfak kita. Ya, dan ingat kalau kita beramal itu bukan manfaatnya bagi yang menerima, bukan manfaatnya bagi si fakir miskin, tapi manfaatnya untuk kita. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Siapa yang bersyukur, maka syukur itu akan kembali untuk dirinya. Kita sholat bukan untuk siapa-siapa. Kita sholat akan kembali kepada diri kita. Kita bersedekah bukan kemaslahatan bagi orang fakir dan miskin, tapi kemaslahatan untuk kita semua. Ya, baik. Berikutnya adalah orang yang menunggu dari satu salat fardu ke salat fardu berikutnya. Ini mungkin antara waktu maghrib sampai waktu isya, karena durasi waktunya memang nggak terlalu panjang. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan waktu maghrib, waktu isya adalah waktu dibukanya pintu-pintu langit oleh Allah. Doa-doa dikabulkan, permohonan diijabah, kemudian permohonan ampunan akan diberikan oleh Allah Ta'ala. Baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, tidaklah salah seorang di antara kalian yang duduk menunggu salat selama ia berada dalam keadaan suci, kecuali ada para malaikat yang mendoakannya. Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, sayangilah dia. Jadi kalau dia habis salat, dia duduk berzikir kepada Allah, apalagi syukur-syukur kalau bisa dia menunggu sampai masuk waktunya isya. Ya, mungkin biasanya ayah bunda kita sering mengamalkannya kalau lagi umroh atau berhaji di tanah suci. Ya, kita salat di Masjidil Haram misalnya, habis salat maghrib daripada balik ke hotel nanti balik lagi ke masjid, biasa kita sambung aja maghrib disambung dengan waktu isya. Kita bisa niatkan i'tikaf, kita niatkan untuk melakukan kebaikan, ya. Karena di dalam konsep ibadah itu ayah bunda, kalau bisa di dalam beramal itu jangan niatnya cuma satu, tapi niatkanlah sekian kebaikan. Ini yang disebut dengan ta'adudun niat bi'amalin wahid, menggabungkan beberapa niat kebaikan dengan satu pekerjaan. Jadi misalnya kalau kita duduk dalam majelis ilmu, niatnya jangan cuma duduk dalam majelis ilmu, niatkan sebagai silaturahim, niatkan sebagai mencari ilmu, menambah hidayah, ya. Jadi dalam satu keadaan kita bisa mendapatkan pahala sekian kebaikan. Tergantung daripada niat kita. Maka setiap kita melakukan kebaikan, niatnya jangan cuma satu. Niatkanlah hal-hal yang baik selain daripada niat yang utama. Innamal a'malu binniyat, ya. Jadi amal itu sangat tergantung daripada niat kita. Kemudian berikutnya, golongan yang diberikan atau didoakan oleh para malaikat adalah berada di saf-saf terdepan dalam sholat. Ya. Saf yang pertama lebih utama dari saf yang kedua, saf kedua lebih utama dari saf yang ketiga, dan seterusnya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Imam Ibnu Khuzaimah dan juga Imam Abu Daud, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada orang-orang yang berada pada saf-saf terdepan. Ya. Dan kalau dalam masalah saf ini jangan saling saling dorong-dorongan, nggak perlu, ya. Itu jadi kalau masalah kebaikan kita harus menjadi terdepan, fastabiqul khairat. Tapi dalam bermuamalah, ya di dalam kehidupan kita sehari-hari sangat baik untuk mendahulukan orang lain. Ya, kalau kita misalnya dalam satu jamuan makanan, ya, maka disunahkan yang lebih muda itu adalah mendahulukan yang lebih tua. Ya, jadi yang lebih senior dulu yang kita dahulukan untuk mengambil makan. Itu muamalah itu. Ya, tapi kalau dalam ibadah kita tidak dianjurkan untuk saling dorong-dorong, kemudian kita berada di belakang, orang berada di saf terdepan, jangan. Justru kita harus mengejar
Kalau bisa berada di saf-saf terdepan di waktu kita sholat. Baik zikir dan doa habis sholat fardu. Ini juga merupakan amalan yang sangat istimewa yang kemudian didoakan oleh para malaikat-malaikat yang mulia. Rasulullah SAW bersabda, para malaikat akan selalu berselawat berdoa kepada salah seorang di antara kalian selama ia berada di tempat sholatnya di mana ia melakukan sholat tadi. Selama ia belum batal wudhunya, para malaikat berkata, ya Allah ampunilah dia, ya Allah sayangilah dia. Nah, jadi Rasulullah SAW kebiasaannya habis sholat itu nggak langsung pergi. Habis sholat fardu nggak langsung keluar dari masjid. Kecuali kalau sangat darurat, ada hal yang kita nggak bisa tinggalkan. Tapi selama ada hal itu masih bisa defending, masih kita ada bisa waktu untuk mengundurkannya, maka setelah sholat fardu, ya kita berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah Ta'ala. Ya. Di antaranya misalnya Rasul habis sholat beliau baca istighfar, kemudian membaca Allahumma antas salam wa minkas salam, kemudian membaca Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatika, membaca surat Yasin, membaca ayat kursi, membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kalau di waktu maghrib dan di waktu subuh beliau membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masing-masing sunahnya 10 kali. Habis sholat maghrib dan habis sholat subuh. Kemudian kita baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, dan kita digenapkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Silahkan kalau berikutnya mungkin mau ditambah dengan bermohon, kita ingin berdoa kepada Allah Ta'ala hajat kita, ya. Karena Rasul mengatakan ketika ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, kapan doa yang paling terbaik? Kata beliau, adalah setiap sesi sholat fardu dan setiap sepertiga malam yang terakhir. Baik, orang-orang yang didoakan oleh para malaikat juga orang yang melaksanakan sholat subuh dan sholat asarnya berjamaah. Ini sholat yang sangat istimewa. Ya, sholat subuh dan sholat asar. Sholat subuh itu adalah sholat sunnahnya saja lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Khairun minad dunya wa ma fiha. Sholat asar disebut oleh Allah Ta'ala sholatul wusta, ya, sholat yang ada di pertengahan. Baik, ini ada hadis sahih riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah dan juga disebutkan dalam Al-Musnadnya. Para malaikat berkumpul pada saat sholat subuh, lalu para malaikat yang menyertai hamba pada malam hari yang sudah bertugas pada malam hari hingga subuh naik ke langit, dan malaikat pada siang hari tetap tinggal. Kemudian mereka berkumpul lagi pada waktu salat asar, dan malaikat yang ditugaskan pada waktu siang hari hingga salat asar berkumpul, ya. Kemudian mereka naik ke langit, sedangkan malaikat yang bertugas pada malam hari tetap tinggal. Lalu Allah Ta'ala bertanya kepada mereka, bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Ini Allah Ta'ala bertanya kepada para malaikat. Mereka menjawab, kami datang sedangkan mereka sedang melakukan salat, dan kami tinggalkan mereka sedang melakukan salat. Maka ampunilah mereka pada hari kiamat, ya Allah. Nah, ini doa-doa dari para malaikat yang diucapkan bagi orang-orang yang melaksanakan sholat subuh dan juga sholat asarnya secara berjamaah. Ya. Baik, kemudian berikutnya yang terakhir saya kira adalah mendoakan keluarga dan juga kaum muslimin. Jadi setiap kita berdoa, ayah bunda, tolong kita doakan untuk diri kita, doakan keluarga kita, tapi juga kita sisipkan doa itu kita kirimkan untuk saudara-saudara kita kaum muslimin, ya. Misalnya saudara kita kaum muslimin yang sekarang sedang diuji di Palestina, ya. Bagaimana kehormatan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa itu dikotori oleh orang-orang Zionisme Israel, ya. Maka itu kita harus mengutuknya, ya, dan kita doakan saudara kita kaum muslimin diberikan kesabaran, keikhlasan, semangat untuk membela daripada Masjidil Aqsa. Sabda Rasulullah SAW, doa seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuannya orang yang doa itu adalah doanya akan dikabulkan oleh Allah. Ini namanya doa zahrul gaib, ya, doa yang tidak diketahui oleh seorang yang kita doakan. Pada kepalanya ada seorang malaikat yang menjadikan wakil baginya. Setiap kali dia berdoa untuk saudaranya sebuah kebaikan, maka malaikat tersebut berdoa, amin, dan engkau pun akan mendapatkan apa yang ia dapatkan. Jadi kalau kita doakan misalnya, ya Allah berikanlah kemudahan kepada teman kami si A misalnya, maka sebenarnya kemudahan itu akan kembali kepada kita. Kalau kita doakan diberikan keberkahan untuk saudara kita, sebenarnya akan kembali keberkahan itu kepada yang berdoa. Maka inilah hebatnya doa-doa yang terbaik yang kita ucapkan untuk saudara kita kaum muslimin. Dan contoh yang paling real adalah yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa doa beliau?
Rabbana ghfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampunilah aku, ampunilah kedua orang tuaku, dan seluruh orang-orang beriman pada hari ditegakkannya hisab nanti pada hari kiamat. Ini Masya Allah, ya Nabi Ibrahim sudah mendoakan kita semua agar mendapatkan ampunan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu mungkin tema yang bisa kami sampaikan mengenai beberapa golongan yang disebutkan di dalam As-Sunnah yang mendapatkan doa-doa yang terbaik dari para malaikat-malaikat yang mulia. Mudah-mudahan kita bisa mengambil inspirasi, mengambil motivasi, dan juga ilmu yang bermanfaat sehingga kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan ke MC. Silakan. Terima kasih banyak Ustadz. Kepada Baik. jamaah-jamaah, Bapak Ibu, dipersilakan bagi yang ada pertanyaan untuk meng-unmute mikrofonnya. Silakan Ayah Bunda kalau ada yang mau disampaikan. Silakan. Mungkin bisa dimulai dari MC dulu kayaknya ini. Dari host Ustadz, dulu kayaknya. Ustadz, ini pertanyaan Contoh. ini kan. Ya. Kadang-kadang kan ada orang berdoa, ada yang tidak angkat tangan, ada yang pakai angkat tangan. Kadang-kadang suka jadi apa? Debat ya antara angkat. Tapi ya saya sih mengamalkan dua-duanya Ustadz ya. Jadi kapan ketika kita mengangkat tangan, kapan kita tidak mengangkat tangan? Karena kan kalau angkat tangan itu kan ada hadisnya ketika Rasul minta hujan, juga ada hadis qudsi lainnya mengatakan Allah tidak akan tidak mengabulkan doa karena Allah merasa malu ya, karena orang itu sudah mengangkat tangannya. Baik. Silakan Ustadz, itu dulu pertanyaan dari kami Ustadz. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan ya. Ini pertanyaan bagus. Ada satu kitab sebenarnya dibahas oleh para ulama tentang hadis-hadis mengangkat tangan waktu berdoa. Ternyata adalah riwayatnya dari para ulama berdasarkan sumber dari hadis Rasulullah SAW, lebih banyak hadis-hadis tentang mengangkat tangan waktu berdoa. Ya, itu lebih banyak hadisnya. Bahkan Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar mengatakan min adabid du'a, di antara adab kita berdoa adalah raf'ul yadain, ya, mengangkat kedua tangan kita. Nah, terutama mengangkat kedua tangan ini memang di dalam beberapa keadaan, ya, seperti misalnya berdoa waktu istisqa, atau kita berdoa habis sholat, atau berdoa misalnya habis sholat tahajud, sholat malam, ya, maka disunahkan untuk kita mengangkat kedua tangan kita. Bahkan Jabir bin Abdullah sahabat Nabi mengatakan Rasul ketika doa, beliau mengangkat kedua tangannya dan mensejajarkan kedua tangan beliau dengan wajah beliau. Ya, ini cara yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW ketika beliau mengangkat kedua tangannya. Bahkan dalam satu keadaan tertentu, Rasul mengangkat setinggi-tingginya berdoa sampai terlihat ketiak beliau, kata para sahabat. Ya. Nah, mungkin ada tempat-tempat yang tidak yang tidak mengangkat tangan. Sebagian ulama mengatakan misalnya waktu doa yang kita aminkan, misalnya waktu sholat Jumat, itu tidak mengangkat tangan misalnya. Tapi kita hargai juga kalau ada mengangkat tangannya, ya. Karena ini sebenarnya masalah khilafiyah di antara para ulama, permasalahan yang ada memang perbedaan pandangan di antara para ulama. Namun yang lebih kuat sebenarnya berdasarkan dalil-dalil dari para ulama, berdasarkan hadis dari Rasulullah SAW, itu adalah hadis mengangkat tangan lebih banyak dibandingkan yang tidak mengangkat tangan. Sehingga diperkuat oleh Imam Nawawi, sebaiknya ketika kita berdoa adalah raf'ul yadaini, mengangkat kedua tangan. Nah, seperti yang tadi dibacakan hadisnya tadi, innallaha hayyun karimun, ya idza rafa'a yadayhi yaruddu safran khaibaini, kata Rasul. Jadi Allah Ta'ala itu maha mulia, Allah Ta'ala maha malu. Ketika seorang hamba mengangkat kedua tangannya, lalu dikembalikan dalam keadaan tangan yang kosong. Imam Nawawi mengatakan, nah ini salah satu dalil, yaitu kalau berdoa, afdolnya adalah raf'ul yadaini, mengangkat kedua tangan kita. Dan mengangkat tangan itu terlihat lebih serius, ya, atau lebih khusyuk di dalam dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ada yang lain, silakan. Ada jamaah yang lain, silakan. Mau nanya boleh, Ustaz? Silakan Pak Agus.
Eh, terkait zikir pagi petang itu, Ustaz. Ya. Afdolnya itu dibaca setelah sholat subuh atau asar, atau bisa dibaca di waktu yang lain gitu. Seperti Baik. kalau zikir pagi itu boleh nggak dibaca di waktu duha gitu? Duha misalnya ya, baik. Ya, Ini makasih. baik, makasih Pak Agus atas pertanyaannya. Ada satu keterangan dari Imam Nawawi ya. Membaca zikir pagi, membaca zikir sore itu ada waktu afdol dan ada waktu kebolehan. Masih dia boleh. Ya. Waktu afdol membaca zikir pagi, kata Imam Nawawi, setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Nah, ini waktu paling afdolnya ya. Dari waktu subuh, habis subuh, sampai terbit matahari. Kemudian beliau berkata, apabila orang tidak sempat baca di pagi hari, maka masih boleh dibaca sampai waktu duha. Jadi waktu duha itu masih boleh membaca zikir pagi hari. Itu berarti yang disebut dengan kebolehan. Kemudian zikir sore, kata Imam Nawawi, afdalnya adalah setelah sholat asar sampai terbenam matahari atau masuk maghrib. Tapi apabila orang tidak sempat membaca antara waktu asar sampai waktu maghrib, masih boleh membaca di malam harinya. Mungkin ba'dal maghrib, ba'da isya, itu masih boleh, kata Imam Nawawi. Artinya adalah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak membebani kita melebihi daripada kemampuan yang kita miliki. Kalau kita mampu habis subuh kita baca, alhamdulillah. Kalau nggak mampu waktu duha. Ya, kemudian kalau kita mampu membaca misalnya zikir sore itu pada asar sampai waktu maghrib, alhamdulillah. Tapi kalau kita terlewatkan misalnya, bacalah setelah sholat maghrib, maka itu masih ada kebolehan dari penjelasan para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Makasih, Ustaz. Baik, afwan. Mungkin ada beberapa pertanyaan lain mungkin dari Bapak Ibu, silakan. Silakan Ayah Bunda kalau ada yang mau bertanya. Mungkin bisa melalui kolom chatting kalau ingin menyampaikan pertanyaan dengan menulis di kolom chattingnya. Silakan. Baik. Masih ada pertanyaan Pak Julius? Satu lagi Ustadz. Kan baik. Kalau berdoa ini kita biasanya ada pembukanya Ustadz. Nah, ya. Ada yang bilang pembukanya ini, ada yang dari di bukunya Ibnu yang Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdalillah, ada juga yang lain. Nah, tapi juga ada juga hadis yang mengatakan tidak ada akan terbukanya tabir antara doa. Tabirnya tuh ketika kita membaca salawat Nabi, Ustaz. Jadi bagaimana Ustaz sebaiknya? Baik. Ini masuk sebenarnya Pak Julius di dalam adab doa namanya ya, adab-adab di dalam berdoa. Ya, penjelasan para ulama mengatakan setiap kita berdoa awali dulu dengan hamdalah, ya, memuji Allah. Silakan kita pilih banyak doa-doa yang isinya pujian atau ucapan yang isinya pujian. Apa contohnya? Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah, boleh. Atau alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, boleh. Atau alhamdulillah Allahumma inni as'aluka bi annaka antallah al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan, itu juga boleh. Atau kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah, karena dalam surah Al-Fatihah ada pujian, maka itu juga boleh. Ya, itu cara yang pertama, baca dulu adalah alhamdulillah, memuji Allah. Kemudian yang kedua, masuk kita adab yang kedua, bersalawat kepada Nabi. Minimal bacaannya, Allahumma salli ala Muhammad. Atau Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Atau salawat ke Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim sampai innaka Hamidum Majid. Itu adab yang kedua. Adab yang ketiga adalah kita mengakui kesalahan, dosa yang kita miliki, ya. Lalu kita mohon ampunan terlebih dahulu kepada Allah Ta'ala. Apa doa yang kita bisa baca? Ambil doanya Nabi Adam alaihissalam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Atau doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu juga bisa kita baca
sebagai adab yang ketiga waktu berdoa, yaitu memohon ampunan kepada Allah. Atau kita membaca istighfar juga boleh. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita banyak salah, banyak khilafan, maka kita memohon ampunan terlebih dahulu. Baru kata para ulama, masuklah di dalam doa-doa yang kita minta. Baik hajat dunia, hajat keluarga, hajat untuk orang tua kita, hajat untuk pasangan kita, untuk anak-anak kita doakan kaum muslimin secara umum, maka itu insya Allah menjadi salah satu sebab mudahnya dikabulkan doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti itu Pak Yulis masuk di dalam bahasa namanya adabud doa, ya, adab di dalam berdoa. Itu ada urutannya nanti, ada hamdalah, ada salawat, ada istighfar, dan ditutupnya dengan salawat dan ucapan alhamdulillah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu bisa menjadi penutup di dalam doa-doa kita. Nanti kita ada sesi lain Ustaz artinya ya. Ustaz, ada satu pertanyaan lagi Ustaz dari di kolom chat. Baik, silakan. Ya, baik. Silakan. Bisa dibacakan Pak Julius? Pak Ustadz, yang paling afdol untuk mengeluarkan infak itu waktu subuh. Itu aja pertanyaan Ustadz. Oh baik. Jadi ada istihad para ulama mengambil dari hadis tadi, di mana setiap pagi hari kata Rasulullah SAW ada malaikat yang diutus oleh Allah. Lalu malaikat akan berdoa, Allahumma ati munfiqa khalafan. Ya Allah, berikanlah ganti yang baik bagi orang-orang yang bersedekah. Karena ada kalimat as-sobah di situ. Sobah itu kan pagi. Nah, kapan waktu pagi itu? Ada dua pendapat para ulama. Ada yang mengatakan waktunya setelah sholat subuh sampai waktu terbitnya matahari. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah di waktu duha. Ya, waktu kita habis sholat duha, misalnya jam 8, jam 9, kita bersedekah, itu juga masuk dalam kategori doa tadi kata para ulama. Ya. Nah, di luar itu apakah didoakan juga oleh para ulama, oleh para malaikat? Didoakan juga. Cuma yang lebih afdal adalah sedekah di waktu pagi. Kapan waktunya? Boleh memilih setelah sholat subuh sampai terbit matahari atau di waktu duha di pagi hari. Itu waktu yang paling terbaik untuk berbagi dan bersedekah. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Ustadz, menyambung mengenai ini barusan, sedekah barusan, bagaimana dengan pembagian zakat sebaiknya dilakukan pada waktu yang terbaik di waktu apa gitu? Waktu kapan? Waktunya sebelum zuhur, setelah zuhur, atau sebelum asar, setelah asar, atau setelah maghrib. Kapan? Zakat fitrahnya diserahkan pada muzahidnya. Baik. Sebenarnya kalau zakat fitrah itu adalah yang penting sebelum sholat Idul Fitri ditunaikan. Ya. Tapi kalau sudah sholat Idul Fitri kemudian baru disalurkan zakat fitrah, maka itu jadi sedekah kata Rasulullah SAW. Nah, kapan waktunya untuk lebih berhati-hati sebenarnya adalah mungkin bisa dilakukan satu hari sebelum Idul Fitri, ya, atau 2 hari sebelum Idul Fitri itu kita bisa membagikan zakat fitrah. Terutama mungkin bagi teman-teman yang mungkin menjadi panitia, kan di masjid ada panitia zakat infak sedekah ya, maka diupayakan sebelum sholat Idul Fitri itu sudah selesai ditunaikan semua amanah daripada zakat fitri tersebut atau zakat fitrah itu, ya. Tapi kalau misalnya zakat ya tidak mesti disalurkan langsung, mungkin kita lihat nanti ada kebutuhan mungkin kalau nggak bisa disalurkan semuanya sekarang masih bisa ba'da Ramadan. Tapi kalau zakat fitrah itu karena terkait tentang bulan Ramadan, maka wajib dikeluarkan sebelum imam sholat atau sebelum dilaksanakan sholat Idul Fitri. Ini harus keluar dulu, dikeluarkan semuanya. Kalau disalurkannya setelah sholat Idul Fitri, kata Nabi, fa'innahu shadaqatun min shadaqatikum. Dia menjadi sedekah biasa saja, tidak menjadi kemudian zakat fitrah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Baik, Afwan. Baik.
Mungkin satu pertanyaan lagi Ustadz, silakan Bapak Ibu. Baik, silakan. Mungkin terakhir mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Masih ada pertanyaan? Mungkin dari host mungkin mau bertanya, silakan. Sudah Ustadz, nanti kita Sudah, sambung. ya? Baik. Kalau memang sudah tidak ada, mungkin kita cukupkan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan pagi hari ini kita semua bisa bersilaturahim, kemudian juga bisa menimba ilmu, ya. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala seperti yang dianjurkan Nabi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Ya, pada pagi hari ini kita berharap mendapatkan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang barokah, dan juga amal yang diterima oleh Allah Ta'ala. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan, semua kebenaran datang dari Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Afwan barakallahu fikum. Baik, Ustaz mohon izin dulu, Ya. Pak Yulis, ya, barakallahu fikum. Mudah-mudahan ayah bunda semua sehat semua insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.